Wow. Haha. Guru, selamat ulang tahun. Senang. Hari ini kita memiliki dua keberuntungan. Di bawah kepemimpinan Chen Zong, departemen kita sekali lagi mendapatkan prestasi tertinggi di perusahaan. Dan ini adalah ulang tahun kakak saya yang ke-35. Mari kita semua mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak saya. Ulang tahun lagi-lagi dapat juara pertama. Jadi bonus tahunan kita tahun ini. Apakah tidak akan meningkat lagi? Pak Zhang di sebelah lagi-lagi kalah dari kita. Bos sangat hebat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun semuanya. Kami sudah memimpin selama 10 tahun. 10 tahun ke depan juga tidak akan terkecuali, ya? Baik. Kakak, tiup lilin. Selamat ulang tahun. Halo semuanya, saya Liu Qing, sales baru di perusahaan. Mohon bantuannya di masa mendatang. Chen Xiao akan mengatur semuanya untukmu. Potong kue, potong kue. Tunggu sebentar, potong kue, potong kue. Mereka merayakan hari ini. Ini adalah ulang tahun Chen Zong yang ke-35. Juga merupakan perayaan keberhasilan tim kami menjadi yang pertama di perusahaan. Sepertinya begitu. Lingkungan internal divisi ini cukup harmonis. Tidak heran dia mendapat banyak penghargaan. Seseorang bernama Chen Xiao memang tidak biasa. Chen Xiao, kamu diduga melakukan penipuan terhadap kinerja, melanggar aturan perusahaan dengan sangat serius. Setelah rapat dewan, kamu dipecat. Kamu dipecat. 35 memang merupakan batu sandungan yang tidak bisa dilewati oleh orang besar. Aku bilang padamu, ini tidak mungkin. Ini pasti ada orang luar yang mengacau. Tahukah kamu, kita perlu mencuri kode orang lain? Apapun, siapapun yang menyebabkan kecelakaan ini. Ya Tuhan. Kamu tidak berhak memecatku. Saya ingin bertemu dengan direktur. Ini tanda tangan direktur. Ada tanda tangannya di atasnya. Pembimbing saya telah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak memiliki prestasi, setidaknya dia telah bekerja keras. Sebenarnya, menurut pendapat saya hari ini, mengapa saya tidak berjasa? Jika perusahaan ini tanpa saya, bisakah mencapai hari ini? Mengapa saya tidak berjasa? Kalian tidak layak dipecat. Jika memang harus ada yang dipecat, seharusnya saya yang memecat kalian. Chen Xiao. Sebaiknya kamu tanda tangani dokumen itu. Dengan begitu, kamu masih bisa mendapatkan kompensasi. Tidak ada salahnya untuk uang kamu itu. Apakah tidak sebaiknya menyelidiki ini dengan jelas sebelum membuat keputusan? Orang baru ini, apakah ada hakmu untuk bicara? Dikenal sebagai cendasya yang tidak pernah meniru. Sekarang kita harus menunggu yang besar. Master. Ini barang Anda. Saya sudah membereskannya untuk Anda. Simpan saja. Saya tidak mau. Master. Kalau begitu, saya simpan untuk Anda. Jika perusahaan menyelidiki dan Anda kembali, kan? Meskipun mereka membawa saya dengan 8 punggawa, saya tidak akan kembali lagi. Jika ada yang Anda butuhkan dari saya, tinggal katakan, saya akan segera datang. Pak, tolong jalan dengan hati-hati ya. Barang lama. Akhirnya kau pergi, Bisa lihat liontin edisi terbatas ini. Desainnya yang dinamis di tengah, dan di tengahnya ditambahkan berlian, agar lebih bersinar. Monica, kalung emas ini cocok dengan bajumu. Aku juga rasa itu cukup bagus. Namun bulan ini, suami saya baru saja membelikan saya satu. Ini adalah edisi terbatas. Hari ini kamu tidak membelinya, jangan salahkan aku tidak mengingatkan kamu ya. Iya nih Monica. Hari ini kita sudah membeli banyak barang nih, bukan begitu kata-kata. Orang lainnya Monica. Suamiku sudah makan di perusahaan besar itu, ya? Uang segini bagi dia hanya masalah kecil saja. Ini pesanan Anda.
Saya pergi dulu. Hei, suamiku, aku sudah melihat satu model emas edisi terbatas. Bisa kamu belikan untukku? Harganya berapa? Tidak mahal, hanya 60.000. Kamu lihat, nyawaku berharga 60.000 tidak? Apa kamu ingin aku malu di depan sahabatku? Sayang, kita tidak bisa begitu. Benar kan? Kamu bilang adikmu selalu menggunakan usaha sebagai alasan untuk mencari uang padaku. Sudah meminjam uang begitu banyak kali. Ibumu waktu itu ingin merenovasi dengan 300.000. Kau langsung memberikannya semua. Jadi bagaimana aku bisa punya banyak uang? Aku tidak peduli, hari ini aku harus membeli. Sekarang kirim uang kepadaku segera. Kau dengar tidak? Baiklah kau, Chen Xiao. Berani-beraninya kau menutup teleponku. Alipay menerima 60.000 yuan. Beli itu. Baik. Totalnya adalah 15 yuan. Tuan. Saldo Anda tidak mencukupi. Tuan, saldo Anda tidak mencukupi. Bisakah menggunakan Alipay? Tetap scan yang ini. Saya bisa scan WeChat untuk 5 yuan. Lalu saya scan 10 yuan dengan Alipay? Tentu saja. Sudah menerima 10 yuan. Silakan bayar lagi 5 yuan. Sistem ini juga ketinggalan zaman nih. Pembayaran campuran tidak bisa. Sudah lewat. Kamu bilang apa? Kakak, kamu tidak apa-apa kan? Maaf ya. Saya harus segera mengantarkan pesanan. Waktunya sudah habis. Ayo, terima kasih. Oh iya. Aku sudah makan. Mantan Kepala Teknologi Grup, Chen Xiao. Grup Celim telah mengeluarkan larangan untuk seluruh industri. Sekarang semua orang tahu. Kamu dipecat karena menyalin kode orang lain. Tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakanmu. Sial, aku tidak melakukan plagiat. Selamat kepada saudara Wuda kita. Telah meraih gelar Raja Penjualan bulan lalu. Mari kita berikan tepuk tangan. Hehehe. Wang Bo masih tertawa. Bulan lalu kamu lagi-lagi jadi yang terakhir. Jika bulan ini masih hasilnya begini, lebih baik kamu berhenti. Baiklah, rapat selesai. Aduh, bro. Oh, kamu ya? Tadi tidak apa-apa kan? Orang yang dimarahi tadi itu kamu ya? Sekarang, berapa banyak uang yang bisa didapat dari mengantar makanan dalam sebulan? Di tempat kami, bisa dapat 18.000 dalam sebulan. Itu juga tidak banyak. Jika saya mau, 30.000 seharusnya tidak masalah. Apa kamu gila? Seluruh Jiangcheng tidak ada yang lebih dari 30.000. Itu karena kalian tidak menemukan cara. Kakak. Di depan belok kiri ada rumah sakit. Kamu pergi daftar saja. Saya tidak sakit. Bertemu hari ini adalah keberuntunganmu. Hari ini saya akan memberikanmu hadiah besar. Saya katakan padamu, mulai hari ini, pendapatanmu akan meningkat berkali-kali lipat. Hei, adik. Aduh. Hanya dengan cara Anda bermain-main dengan sistem platform kami. Perangkat lunak ini sebenarnya saya yang mengembangkannya. Chief Engineer Utama Chen Xiao. Hanya Anda. Anda juga mengembangkan ini. Saudara, mungkin kita harus benar-benar pergi ke klinik untuk pemeriksaan. Nanti nomor antrian dokter spesialis pasti sudah tidak tersedia. Ya, perangkat lunak ini sebenarnya saya yang mengembangkannya. Di mana ada bug? Di mana bisa mendapatkan pesanan berkualitas tinggi? Aku tahu semuanya. Ikuti saja apa yang aku katakan. Pastikan kamu jadi raja pesanan. Gerakan tubuhmu ke dalam cahaya bulan. Meskipun sulit,
Coba batalkan semua penghalang dalam pikiran. Ada lampu berkedip. Selamat kepada saudara Wang Bo yang mendapatkan raja penjualan bulan lalu. Ayo semua tepuk tangan. Hahaha. Rapat selesai. Wang Bo, kamu kemana saja selama ini? Kenapa tiba-tiba dari posisi terbawah jadi raja penjualan? Iya, Wang Bo, kamu pasti punya rahasia, kan? Sebenarnya bukan aku. Aku. Iya. Dia yang membuatku seperti ini. Kakak, software bantuannya sangat berguna. Setelah menggunakannya, kamu lihat, aku jadi raja sekarang. Apakah kau dewa yang turun ke dunia, kakak? Sekarang kamu percaya, kan? Percaya? Ya, kakak, tolong bantu aku, ya, tolong bantu aku, ya, kakak. Baik-baik, bantu aku dulu. Satu persatu ya, aku janji. Kalian semua akan jadi kurir berperingkat emas kalau pakai softwareku. Terima kasih, bos. Bos, bantu operasikan ini untukku. Bos datang. Mengapa kamu masih mengantarkan pesanan makanan? Kenapa hanya boleh kalian menggunakan softwareku untuk menghasilkan uang? Aku sendiri tidak bisa mengantar ya? Terima kasih. Bukan. Softwaremu itu sangat mudah digunakan. Pendapatan yang kami peroleh dengan menggunakan softwaremu. Setiap orang mendapatkan komisi 10%. Kamu tidak perlu mengantarkan makanan lagi, kan? Bro, kami juga memberi. Iya, kami juga memberi. Satu orang 10%. Bukan uang kecil, ya. 10% sudah cukup, ya. 5% saja, deh. Bisa juga. Hehe tapi. Pesanan ini tetap harus diantar. Lagi pula siapa yang tidak butuh uang? Hahaha. Ahahaha. Hei sayang. Di mana? Di pantai menemani klien untuk membahas bisnis. Makan es krim. Kamu masih terlihat cukup santai ya. Ada instruksi apa? Saya hanya ingin mengingatkan kamu. Tugas yang saya berikan padamu. Pakaian dan tas saya tidak boleh kurang satu pun. Mengerti. Baiklah, sahabatku memintaku untuk bernyanyi. Dadah, lalu aku. Hahaha, dia merebut es krimku. Tetap saja, kamu ya, Monica, suamimu tampan dan kaya. Dan dia mau menghabiskan waktu bersamamu setiap hari. Ya, lihat suamiku yang malas itu. Tidak punya uang. Kemampuan ranjang juga buruk. Tidak tahu kenapa menikah. Tidak ada cara lain. Suami lama saya, Chen, telah menyukai saya sejak sekolah. Mungkin karena pesona saya terlalu besar. Aduh, sudah. Lagu saya sudah datang, baik. Asli. Kupu-kupu yang mabuk, pesananmu sudah sampai. Kupu-kupu yang mabuk. Di sini. Aduh. Mohon beri ulasan bintang 5. Mau ulasan bagus meskipun terlambat begitu? Chen Xiao. Hei, berhenti. Orang itu mirip suamimu. Bagaimana dengan matanya? Mirip seperti suamimu. Kamu lihat cepat. Putar dia. Chen Xiao. Chen Xiao. Hai cantik. Ini benar-benar suamimu ya hehe. Hai. Kenapa kamu yang antar makanan? Ada masalah dengan mengantar makanan? Kakak Insinyur Chen, kamu kan lulusan unggulan dari Tsinghua dan Peking. Kenapa malah jadi pengantar makanan? Kamu tidak malu mengantarkan ke sini? Kamu tidak merasa kehilangan harga diri? Monica saja merasa malu loh. Malu apa? Aku keluar untuk merasakan kehidupan. Kenapa tidak? Aku jadi pengantar makanan, bukan menjual diri. Apa kabar? Kamu sekarang masih merasa banggakan? Aku baru-baru ini ada sedikit masalah di pekerjaan. Takut kamu khawatir. Lagi pula, semua yang kamu inginkan sudah kubeli, kan? Masih merasa tersakiti ya? Monica di rumah kita itu benar-benar cantik sekali.
sampai terjatuh bersama orang sepertimu. Aku bahkan merasa kasihan padanya. Kamu diam saja ya. Pengantar makanan mau memukul. Mau memukul. Anda memiliki pesanan baru. Wah, masih jadi pengendara bintang ya. Mahasiswa berprestasi memang beda. Mengantarkan makanan saja sudah sehebat ini. Benar-benar dari berbagai profesi. Setiap bidang melahirkan yang terbaik. Monica, kamu benar-benar beruntung. Kamu ngapain pegang handphone saya? Gila ya. Kembalikan, kasih saya. Chen Xiao, lepaskan baju ini dariku. Kembali dan cari pekerjaan yang layak. Atau kita bercerai. Bercerai. Hanya karena aku mengantarkan makanan. Kamu mau bercerai dengan saya? Apa? Mau aku menemanimu mengantarkan makanan? Chen Xiao, beraninya kamu keluar dari pintu ini. Pergi mati saja. Kepala Insinyur Sheldon. Mengantarkan makanan untuk Sheldon benar-benar berita besar abad ini. Hahaha, pergi sana. Halo. Kecelakaan apa? Segera bangun. Jangan berpura-pura lagi. Silakan katakan sendiri. Berapa banyak ganti rugi? Bro, berapa biaya perbaikan mobil ini? Tahu ini mobil apa? Lubangnya sebesar ini. Aku lihat kamu seorang kurir miskin, jadi aku kasih diskon. Biaya perbaikan dan ganti rugi totalnya 800.000. Bro, dia benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Tolong biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Saya membiarkanmu pergi. Siapa yang membiarkan saya? Siapa yang membiarkannya? Kamu berkendara terlalu cepat. Saya sama sekali tidak sempat menghindar. Ini semua salah saya, kan? Bukan salahmu. Apakah itu salahku? Kamu hanya pengantar makanan yang brengsek, melompat-lompat seperti tikus. Kalau bukan karena aku jago nyetir, kamu sudah mati tertabrak. Begini keadaannya. Pengantar makanan menabrak mobil mahal. Harus membayar 800.000. Sekarang bahkan seumur hidup nganterin makanan pun gak cukup. Lihat semua orang. Saya mengemudi dengan baik. Tiba-tiba dia melaju ke arah saya. Iya, para pengantar makanan ini terlalu jahat. Kemarin saya hampir ditabrak mereka saat menyeberang jalan. Bukan. Meskipun dia adalah pemilik mobil mewah, uangnya bukan ditiup angin. Aku dukung pemilik mobil. Pengemudi ojek online tidak pernah berhenti mengalah demi kecepatan. Sudah waktunya untuk melakukan perubahan. Aku sedang melihat dengan baik. Dia keluar, wah. Membayar uang itu kecil, tapi nyawa itu sangat berharga. Saya bisa tidak memintanya untuk mengganti rugi, tapi sebagai warga, tidak bisa membiarkan hal-hal buruk seperti ini berkembang. Apa kata semua? Benar, benar, benar. Apa kata semua? Benar, benar, ya. Sudah jam berapa sih? Kita bisa pergi sekarang? Kita bahkan tidak sempat ke karpet merah. Sayang, tadi aku tabrakan dengan seorang pengantar makanan. Lagi diselesaikan. Kalau hanya nabrak, ya sudah, ayo pergi. Teman baikku sedang menunggu. Semua media di sini. Kamu harus lebih pelan. Hei, lebih pelan? Ya, buahnya jelek banget. Media apa ini? Media sosial? Ya. Seharusnya sudah saya tabrak sampai mati. Sungguh menyebalkan? Ya sudah, ya sudah. Ini adalah pertanyaan yang sangat ingin diketahui oleh masyarakat luas, tentang bagaimana pengantar makanan menciptakan momentum. Jadi saya harus memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang. Benar-benar benar hahaha. Hongbo. Bagaimana kabarmu? Itu bukan urusanku. Saya difitnah. Dia malah minta gue bayar uang. Sekitar 800 juta. Mau dijual gue juga gak cukup bayarnya.
Tidak apa tidak. Panggil ambulans dulu tidak apa tidak. Hei hei hei. Panggil apa ambulans? Masalahku belum selesai. Kamu mau lari kemana? Saudara, di sini semua ada kamera pengawas. Dan saya menilai berdasarkan jejak perjalananmu. Saya rasa kamu melanggar aturan lalu lintas sebelumnya. Seharusnya kamu yang bertanggung jawab penuh. Tapi kita tidak perlu membahas apakah ini benar atau tidak. Kamu ikut kami dulu ke rumah sakit. Setelah membayar biaya medis, baru kita bicarakan masalah kompensasi selanjutnya. Bagaimana? Apakah kamu melihatnya? Orang jahat selalu mengadu lebih dulu. Aku tidak benar-benar menginginkan uang itu. Aku hanya ingin memberikan mereka sedikit pelajaran. Lihatlah pengantar makanan sekarang. Sangat tidak teratur. Menggores mobil saya. Malah minta ganti rugi. Saya. Ya kita laporkan saja. Laporkan. Biarkan saja. Saya lebih baik bersikap besar hati. Tidak usah repot dengan kalian semua. Waktu kalian tidak berharga. Tapi waktuku sangat berharga. Dalam waktu ini, aku sudah menghasilkan sekitar 800.000. Aku pergi sebentar. Kamu tidak bisa pergi. Masalah ini belum selesai. Kamu mau kemana? Saya ingin pergi. Apakah kamu bisa menghentikan saya? Pergi saja, kakak. Tidak mau bermain dengan kalian lagi. Hei. Saya sedang terburu-buru pergi. Ditembak, kan? Di Jalan Rakyat nomor 87, ada yang menabrak kami. Saudara ingin menyebabkan kecelakaan. Bergegaslah. Tempat parkir Jalan Rakyat nomor 87. Wangbo ditabrak. Bergegaslah. Berikan ruang, atau aku akan menabrakmu. Mundurlah. Nyawamu ini aku mampu membayarnya. Kamu masih mau pergi? Cangkang bunga telur sudah dingin. Kakak laki-laki, biarkan saja, biarkan mereka pergi. Untuk orang yang tidak sepadan denganku, harus bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Dia berkata, kamu tidak takut mati? Baik. Hahaha, itu sangat lucu, orang memang. Kakak, kakak, kakak. Kakak, ada apa? Datang, datang, datang. Kakak, kami sudah datang. Kakak, kami sudah datang. Sialan. Benar-benar tidak takut mati. Apa yang harus dilakukan? Apakah saudaraku sekarang bisa pergi ke rumah sakit? Bisa, bisa. Kakak, nenek sudah bilang saya sudah sembuh. Silakan, minum sedikit. Kalian berdua hantarkan dia ke rumah sakit, ya. Dengan saya di sini, kalian bisa tenang pergi. Saya sekarang bisa membiarkannya pergi. Kalian juga bisa membiarkan saya pergi, kan? Kamu tidak bisa pergi. Semua orang sudah belajar soal ujian pertama. Tidak ada yang belajar tentang melarikan diri setelah kecelakaan. Bagaimana itu? 3 tahun sampai 5 tahun. Kamu mau lapor polisi atau penyelesaian sendiri? Lihat, sepertinya kamu ingin menipuku. Berapa banyak? Katakan saja. 50.000 cukup tidak? Dalam semenit bisa dapat 800.000. 3 tahun penjara hanya seharga 50.000. Laporkan saja. Hei, bro. Jangan-jangan. Kamu bilang berapa? 500.000. 500.000. 500.000 cukup untuk membeli nyawamu. Laporkan. Bro. Jangan lapor, jangan lapor, jangan lapor. Mari kita bicarakan sedikit. 500.000. Tidak bisa kurang 1 sen pun. Segera berikan padaku. Pembayaran Alipay sudah masuk 500.000. Kakak, saya bisa pergi sekarang kan? Sampai jumpa. Terima kasih hahaha.
Harus mematuhi peraturan lalu lintas ya. Rp800.000. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Bagaimana kalau kita jual rumah di kampung? Bu. Menjual rumah di rumah juga tidak seharga 800.000. Lagi pula. Kecil Hua tidak perlu sekolah? Ayah. Aku tidak mau sekolah lagi. Aku mau mengumpulkan botol bersama nenek. Lihat, kami sudah mengumpulkan sebanyak ini. Bagaimana? Tidak mati kan? Tidak mati, Kak, tubuhku ini. Mengurus orang tua. Ini ibu saya. Wah, halo Bu, halo Bu. Ini putri saya. Xiao Hua, sapa Paman. Halo Paman, hehehe. Ini adalah putrimu? Oh, dia seimut ini. Saya kira dia selalu naik sepeda dengan cepat setiap kali. Seperti tidak peduli dengan nyawa sendiri. Ya, untuk mendapatkan uang. Mungkin kita bisa menunda urusan uang dulu. Uang ganti kerugian dari pemilik mobil sebesar 500.000 tinggal dihabiskan saja. 500.000 loh. Bukannya kita harus membayar pemilik mobil yang mewah itu 800.000? Bukan begitu? Anak muda itu ingin memerasmu 800.000. Justru karena bos besar ikut, malah berhasil memerasnya sebanyak 500.000. Hehe. Bagaimana bisa disebut memeras? Saya memintanya 500.000. Itu dianggap sebagai jumlah yang kecil. Orang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Benarkan Xiao Hua? Untuk ayah, 500.000 itu banyak. Kita juga akan kaya hehehe. Anak muda, kamu adalah pahlawan bagi keluarga kita. Bu, di sini saya bersujud kepada Anda. Oh, Bu asisten, Bu bukanlah. Saudara, saya akan membantu Anda seperti kerbau atau kuda di masa depan. Tidak perlu menjadi kerbau atau kuda. Namun, saudara-saudara, hari ini untuk membantu Anda, setiap pesanan melebihi batas waktu. Semua sudah dikeluhkan. Jadi setelah kamu keluar dari rumah sakit, ayo makan bersama. Ya ampun, pasti makan dengan enak. Tunggu sampai aku keluar. Aku akan membawamu ke restoran terbaik. Ya. Ya. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian salah mengira sesuatu? Di tempat kami tidak ada pesanan makanan untuk diantar. Bukan itu? Kami datang untuk makan sendiri hehehe. Jangan-jangan, untuk makan, rata-rata pengeluaran di sini adalah 1.000. Dan ada juga biaya layanan 15%. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dengar, tidak ada masalah. Pesan makanan. Hari ini saya mengundang semua untuk makan bersama. Ada berita baik. Penunjukan resmi dari kantor pusat sudah keluar. Saya akan menggantikan posisi Chen Xiao. Menjadi direktur teknis perusahaan. Mulai hari ini. Saya akan memimpin semua orang untuk mencapai puncak yang tinggi. Jadi dalam pekerjaan ke depan. Saya mohon dukungan dari semua orang. Meskipun sudah tahu hasil ini sejak lama, tetapi ini tetap pantas dirayakan. Kedepannya, mari kita bekerja dengan baik di bawah pimpinan Pak Li. Baiklah. Apakah Anda ingin memesan sekarang, Tuan? Ya, saya akan memesan. Baiklah. Standar makan bersama di perusahaan kita adalah 500 per orang. Tetapi, restoran ini adalah salah satu yang paling terkenal di kota ini. Minimum pemesanan 1.000 yuan. Sisa 500. Saya Li telah menempel. Semua orang bebas makan. Tuan Li benar-benar dermawan ya wah-wah. Sebelumnya saya mengikuti Chen Xiao ya. Bagaimana mungkin kita bisa datang ke restoran yang bagus seperti ini? Itu masih karena Tuan Li memiliki ambisi ya. Kita berkumpul sendiri apakah kita harus mencari ganti dari perusahaan? Bagaimana kamu masih memprihatinkan perusahaannya? Kami bekerja keras untuk perusahaan. Makan enak itu salah apa? Iya. Silakan makan dengan enja para tamu. Wah ini terlalu mewah ya. Berapa harganya? Ini terlalu mahal kan? Hari ini saya yang traktir, ya.
Kamu baru keluar dari rumah sakit. Haha, terima kasih, Kak Xie. Terima kasih, Kak Xie. Ada mau tai tidak? Ada. Minta 1 botol. 1 kotak. 1 kotak. Berada di samping Pak Li pasti tidak salah, kan? Wah, makanan luar ruangan sekarang enak seperti ini? Udang rebus dan tiram. Ada 1 meja mau tai juga. Aku takjub. Makan lebih banyak. Kita bersulang. Lepaskan untuk makan. Belum ada yang makan lebih baik dari kurir makanan. Itu bukan Chen Xiao, kan? Wah, itu benar-benar Li Zong Chen Xiao. Di mana? 666, sedang minum. Minum anggur baik-baik saja. Memang benar Chen Xiao, Dia bagaimana bisa mengantarkan makanan? HMPH. Bukan karena plagiat kode dan dikeluarkan dari industri? Besar juga harus berbuat curang. Hahaha. Saudara-saudara, kita makan besar malam ini. Lihat lobster besar. Sup telur besar. Enak banget, haha. Ini kakak saya. Halo, istri datang membawa kita makan besar. Kakak datang. Bukan, ini tidak ada orang. Kamu nonton apa sih? Hei, selamat tinggal, guru. Guru. Sudah lama tidak bertemu. Kebetulan sekali. Benar-benar seperti pepatah, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Dulu seorang ahli teknologi yang terkenal. Sekarang malah mengantar makanan. Iya, Chen, bukankah Anda pergi berwirausaha? Kenapa sekarang bersama orang-orang pengumpul barang bekas? Iya juga. Kami bukan pengumpul barang bekas. Kami adalah pengantar makanan. Oh baik-baik saja. Ini adalah pengantar makanan. Bapak. Kalau ada kesulitan, bisa bilang pada saya. Saya mencapai pencapaian hari ini berkat Anda. Nah, sudah jadi supervisor ya? Hebat sekali. Haha, kamu adalah murid dari kakak kami, kan? Cepat, angkat gelas untuk gurumu. Kami di meja ini belum pernah minum untuknya. Kenapa kamu masih minum bir? Meja hahaha sudah cukup. Semua bilang ini. Sekali menjadi guru, selamanya jadi ayah, kan? Ayo, minum bersama ayahmu. Kau sudah sampai di titik mengantar makanan. Jangan berpura-pura hebat. Setiap hari bersama sekumpulan orang bodoh. Kau merasa hebat? Hanya karena kau mencontek kode. Hampir membuat kami kehilangan bonus tahunan. Syukurlah ada Tuan Li yang membantu mengurus kekacauan ini. Kalau tidak, tahun ini kami akan sia-sia. Aku lihat kamu hanya cocok bersama kelompok tikus ini. Ya, aku bilang kamu begitu. Takut padamu. Ya, kamu jangan bicara lagi. Ulangi sekali lagi. Cukup sudah? HMPH. Bukan kamu yang memulai dulu? Memintamu minum bersama ayahmu? Kamu tidak mau? Ada apa? Tidak ada? Pergi saja. Chen Xiao, aku tahu sekarang kalau aku duduk di posisimu. Pasti kamu merasa sangat tidak nyaman. Tapi semua ini adalah akibat dari tindakanmu sendiri. Jika bukan karena kamu terburu-buru mencari keuntungan, mencuri barang orang lain, apa bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Saya sudah memberitahu tim saya, agar menjadikan aib di industri ini sebagai pelajaran. Apakah kamu mengira apa yang kamu lakukan sempurna? Saya bilang padamu, ini bukan perjuangan di tempat kerja. Kamu sedang berbuat kriminal. Tahukah kamu, demi menjatuhkan saya, kamu berani mencuri dan mengubah kode, sampai perusahaan mengalami kerugian lebih dari 10 juta. Li Jiaqi, cara kamu sangat tidak pantas. Jika kamu suka memakai tanda anjing ini, kamu bisa langsung bilang padaku. Mengapa harus mempertaruhkan dirimu sendiri? Tuan Chen, apakah kamu maksud kesalahan dalam program kali ini? Ini semua disengaja Li sengaja menjebakmu. Liu Qing, kamu juga percaya dengan omong kosong seperti ini? Ya, benar. Apa maksudmu? Maksudku adalah, saya sudah memiliki bukti lengkap tentang pengubahan kode yang kamu lakukan. Kamu mengerti?
Chen Xiao, mau apa kau? Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Mau apa? Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Mau apa? Mau apa? Jangan lagi memukul. Kita panggil polisi. Sombong sekali. Iya. Kalian mau pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, kami yang pergi. Eh. Mau apa Mau apa? Bapak Chen, silakan tunggu sebentar. Pak Chen, saya tahu Anda salah dituduh. Saya punya cara untuk membantu Anda membersihkan nama baik Anda. Apakah Anda seorang pengantar makanan di stasiun Sungai Huang? Stasiun itu naik dari peringkat terbawah nasional, menjadi peringkat ketiga nasional dalam 1 bulan. Itu karena Anda yang datang, kan? Apa sebenarnya metode yang Anda gunakan? Untuk meningkatkan kinerja dengan begitu cepat, bisakah saya merekomendasikan Anda untuk makan? Pemimpin dari grup ini. Anda bisa menjelaskan semuanya langsung kepada pemimpin grup. Senior. Saya mahasiswa jurusan data di Qingbei University Angkatan 18. Saat baru masuk universitas, saya pernah mendengar pidato Anda. Hal itu sangat mempengaruhi saya. Setelah itu, saya magang di departemen tempat Anda bekerja. Hal-hal yang terjadi setelah itu pasti sudah kamu ketahui. Yang ingin saya katakan adalah, saya benar-benar bisa membantumu. Ada hal lain? Kamu. Bisakah kamu mengantarkanku pulang? Wanita hanya akan mempengaruhi kecepatan pengantaran saya. Surat perjanjian perceraian Chen Jiao sudah dikirimkan. Cepat tanda tangani saja. Kakak, kamu percayalah padaku. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Nona, silakan masuk mobil. Bapak Li, aku tahu mengapa para pengantar makanan itu begitu kaya. Mereka memanfaatkan bug sistem perusahaan untuk menghasilkan uang. Kamu bilang apa? Oh, begitu. Keren, dewa teknologi. Bisa dapat bug dan masih bisa melakukan ini. Segera laporkan ke kantor pusat. Aku ingin membuatnya tidak punya kesempatan bangkit di industri ini. Chen Xiao di mana? Chen Xiao di mana? Kalian mencari Chen Xiao untuk apa? Apakah kita sudah makan? Departemen Pemeriksaan Kelompok Pesisir. Ada laporan bahwa Chen Xiao memanfaatkan bug dalam sistem perangkat lunak kartu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan besar. Silakan panggil dia untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Panggil Chen Xiao keluar. Dia diduga melanggar hukum. Kita harus menangkapnya untuk ditanyai lebih lanjut tentang undang-undang media sosial. Kalian polisi? Dengan alasan apa kalian membawa orang pergi? Iya. Dengan alasan apa kalian harus membawa orang pergi? Kalian bukan polisi. Kami bukan polisi. Kami sedang makan. Investigasi internal kelompok. Kalian punya kewajiban untuk bekerja sama. Kami bukan bagian dari perusahaan kalian. Kami hanya pengantar makanan. Iya, bahkan tidak punya jaminan sosial. Kalian itu siapa? Panggil Chen Xiao ke sini. Kami bukan datang untuk berdebat. Tolong kerjasamanya. Ada apa lagi? Stasiun Jalan Huanghe mulai hari ini tutup untuk perbaikan. Apa yang terjadi ini? Waktu pemulihan akan menunggu hasil penyelidikan. Lalu kita harus bagaimana? Ini tidak bisa seperti ini. Ngapain kamu ribut, bro? Mereka bilang mau bawa kamu pergi. Kamu masih mengatakan melanggar peraturan saya. Kamu bahkan mengatakan akan menutup pameran kami. Menerima penyelidikan. Kamu dengan seenaknya memanfaatkan bug perusahaan untuk mengembangkan plugin dan mencari keuntungan. Kali ini bukan hanya kamu. Semua orang mereka dibuang. TA-nya, lagi-lagi kamu yang merusak semuanya. Ya kan, saudara-saudara? Bagaimanapun juga, kita tidak bisa menjalankan pengantaran, jadi kita lakukan ini. Lakukan, 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 lakukan. Semua berhenti dan serang dia.
Jangan merebut. H3 tertawa. Apakah saya sudah makan? Dewan Direksi Grup. Tolong ikut kami sebentar. Big Brother dari Dewan Direksi. Apakah kita benar-benar membuat masalah? Chen Xiao. Kau sudah membuat pernikahan ini menjadi besar. Bagaimana dengan Tuan Chen? Tunggu, itu benar-benar Dewan Direksi yang membuat Chen Xiao pergi HM. Apakah kau merasa perlu untuk berbohong? Bagaimana kita menjelaskan ini kepada Presiden? Bagaimana menjelaskannya? Biarkan Direktur sendiri yang menjelaskan kepada Ketua Dewan. Di sini terlihat lebih berkuasa. Bolehkah aku pergi bersama mereka? Kakak. Apa yang sedang dilakukan? Mau ribut, saudara-saudara? Pergilah. Kakak. Jangan ikut mereka. Jangan tinggalkan kami. Tenang saja, tidak ada masalah. Ketua Dewan sudah turun tangan langsung. Ini pasti bukan hal sepele. Tutup dulu tempat pengambilan ini. Kamu harus memberikan penjelasan saat kembali, kan? Tuan Chen, mohon tunggu sebentar. Chen Xiang. Chen Xiang. Yuki. Kamu di kantor Ketua Dewan ngapain? Bukankah aku sudah bilang akan membantumu menyelesaikan masalah? Kamu mau bantu aku bagaimana? Saya kan sudah membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Saya merekomendasikan kamu untuk bertemu dengan ketua kelompok Cilaeme. Saat kamu bertemu dengannya, kamu jelaskan situasinya langsung kepadanya. Di mana ketua? Kamu adalah ketuanya. Tidak, ketua sudah berusia 60 tahun. Saya sudah melihat fotonya. Kamu adalah apa yang disebut sebagai Hani, dari direktur? Tidak bisa dipungkiri, wanita memang memiliki keuntungan alami. Saya bekerja di perusahaan Weomen selama lebih dari 10 tahun, tetapi belum pernah melihat belakang kepala direktur. Sungguh iri denganmu. Menjadi putra dari seorang direktur begitu muda. Ah, anak perempuan. Benar-benar tidak mengecewakan lulusan Tsinghua dan Peking University. Tidak perlu berbicara omong kosong lagi. Kau adalah Chen Xiao. Ya, Chairman. Nama saya Liu Gangsheng. Saya datang untuk duduk. Kamu di stasiun pengantaran makanan di Jalan Huanghe ngapain? Dia tidak bertanya padamu. Kamu di stasiun pengantaran makanan di Jalan Huanghe ngapain? Saya di stasiun pengantaran makanan di Jalan Huanghe. Mengantarkan makanan, ya mengantarkan makanan. Hahaha. Wah, tidak salah lagi. Memang mahasiswa unggul dari Tsinghua dan Peking. Seperti itu gelar setinggi itu cuma untuk mengantarkan makanannya? Kinerja stasiun pengiriman Huanghelu setiap tahunnya selalu berada di peringkat terbawah secara nasional. Kamu naik ke peringkat ketiga nasional dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak kamu datang. Ini bukan hanya karena usahaku sendiri. Lalu siapa yang berjasa? Itu berkat Anda. Berkat Anda adalah berkatku. Setelah lulus dari Universitas King Bei, akhirnya saya datang ke grup perusahaan makanan kami dan divisi teknologi kelima dan keenam. Dan setiap tahun, saya selalu datang ke kantor pusat untuk belajar. Dan setiap kali saya datang, saya selalu mendapatkan banyak pelajaran. Dan setelah lulus, buku pertama yang saya baca adalah autobiografi Anda. Dan saya sangat menyukai satu kalimat dalam buku itu. Kehidupan ini seperti sebuah maraton. Kamu bisa saja berhenti. Baiklah. Plugin itu dibuat oleh ayah. Plugin apa ini? Ini adalah riset pasar tentang stasiun pengantaran di Huanghe Road. Analisis data plugin. Coba lihat. Apakah terlihat familiar?
Apa ini? Tidak kenal. Bukankah sudah bilang akan membantuku? Aku bukan kosong. Chen Xiao, lahir tahun 88. Tahun 06 lulus sebagai juara di Kabupaten Shanchuan. Masuk ke jurusan komputer di Fakultas Teknik Kimia Universitas Tsinghua dan Peking. Selama di kampus, meraih beasiswa provinsi selama 4 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut meraih medali emas di kompetisi internasional komputer. Dari tahun 2014 hingga 2020, mengembangkan perangkat lunak pertama di awal grup Makan Apa. Kemudian meraih gelar bintang industri selama 6 tahun berturut-turut. Dipecat oleh perusahaan pada September 2022. Ceritakan padaku bagaimana kamu dipecat. Bukankah itu karena Anda yang memecat saya? Hahaha, itu tidak penting. Saya hanya bertanya apakah ajian benar-benar kamu yang melakukannya. Iya. Saya tidak bertanya padamu. Iya atau tidak? Saat itu keluarga saya sangat sulit. Dan saya tidak mendapatkan banyak uang dari hal ini. Semua data ada di belakang. Kamu bisa memeriksa. Ayah saya saat itu di rumah sakit. Istri saya mengancam akan bercerai. Sekarang saya kembali, saya akan menutupnya dulu ya. Buku. Gaji tahunan 10 juta setelah pajak. Ini hanya gaji pokok. Perusahaan begitu go public. Bonus dan opsi Anda diperkirakan mencapai 300 juta. Ngapain bengong? Cepat tanda tangan, dong. Hahaha. Saya akan ambil tinta cap untukmu. Tidak perlu, saya bawa sendiri. Salah tingkah. Tidak merepotkan. Hahaha. Ayo, ayo. Berhasil. Hahaha. Setelah 1 bulan iterasi ini, data kami menunjukkan tren meningkat. Tapi data kita di Jalan Huanghe bulan ini adalah 0. Tiga empat, 3 telur pindang. 32, mau tidak? Cepat keluar, cepat keluar. Bawa saya 1 ya. Kakak. Kakak. Ayo, pelan-pelan, pelan-pelan. Kakak, mereka tidak menyusahkanmu kan? Iya, abang. Dengar-dengar mereka mengurungmu selama sebulan. Ini adalah penahanan ilegal. Harus melaporkan mereka. Apa yang terjadi di sini? Kenapa tidak keluar untuk mengirim pesanan? Abang, jangan ditanya. Setelah kamu pergi terakhir kali. Kami di sini kan sudah dibekukan. Ini tidak membiarkan kami melakukan transaksi. Juga tidak membiarkan kami menarik uang. Tidak tahu kapan. Bisa pulih. Segera pulih. Sudah berkoordinasi dengan atasannya. Jalan Huanghe segera beroperasi kembali. Benarkah, Chen Qiao, sekarang ini? Saya tidak berharap bisa beroperasi normal. Asal bisa segera menutup lokasi ini. Saya sudah sangat bersyukur. Jangan terlalu pesimis. Saya dengar dari Li Jiaqi. Kali ini kita bisa dihukum sampai bangkrut. Tidak perlu membayar 1 sen pun. Kepala stasiun. Dan gaji saudara-saudaraku semua sudah terbayarkan. Chen Xiao, aku tidak menyalahimu. Hanya saja aku terlalu serakah dulu. Tapi saudara-saudaraku ini semua punya keluarga. Aku sudah bilang. Sudah terselesaikan. Oh, bagaimana kamu menyelesaikannya? Aku menyelesaikan apa sih? Dia bisa menyelesaikan apa sih? Kamu datang untuk apa? Hari ini aku datang. Untuk mengumumkan keputusan grup mengenai stasiun pengantaran di Huanghe Road. Kamu punya kualifikasi apa untuk mengumumkan? Aku bukan datang untuk mengumumkan. Aku datang untuk mendengarkan pengumuman. Perkenalkan singkat. Mereka adalah orang lama. Mereka dari Departemen Keamanan Bisnis Grup Makanan Enak. Manajer Zhang dan Manajer Chen. Grup telah mengeluarkan sanksi terhadap stasiun Jalan Huanghe. Karena transaksi jahat di stasiun Jalan Huanghe. Melanggar aturan hukuman manajemen pasar. Denda 10 juta yuan. Sebelumnya, apakah kamu sudah mengatur pemulihan stasiun Huanghe Road? Apakah sudah diatur? Kepala Chen sudah mengaturnya. Akan segera dipulihkan.
Apakah kamu yakin? Yakin? Akan dipulihkan tepat pukul 9. Yan Xiao, jangan berpura-pura lagi. Apakah uang untuk pengantaran makanan sudah dibayar? Apakah uang Mao Tai sudah diberikan? Kamu setiap hari bawa sekumpulan orang bodoh untuk makan dan minum. Apa kamu senang? Sok pintar membuat plugin yang jelek ini mengganggumu. Semua hal tentangmu baik-baik saja, tapi terlalu merasa benar sendiri. Mengira bahwa grup tidak bisa menghasilkan uang tanpa kamu. Uang juga tidak akan didapat, biarkan saja. Aduh. Berhenti. Tenanglah. Masih ada 15 menit. Kenapa kamu memukul saya? Dia yang membuat jebakan ini menyusahkan kalian. Kalian pukul dia saja. Cukup katakan itu padanya. Bangsawan hitam mati. Kamu masih lihat aku buat apa? Pukul dialah 10 menit. Pemimpin ada di sini? Kamu datang buat apa? Chen Xiao, kamu juga di sini. Aku sudah bilang sama kamu sebelumnya, tentang stasiun Huang Hilu. Kamu belum menyelesaikannya? Saya terlalu sibuk beberapa hari yang lalu dan lupa. Maaf ya. Absen kerja 1 bulan. Saya menemukan bahwa kamu juga seorang bakat. Dia membutuhkan waktu 10 tahun untuk diblokir. Dan kamu hanya memerlukan 1 bulan. Saya menemukan bahwa kalian memang sangat lincah. Bagaimana kalian bisa lulus di Tsinghua dan Beida dengan IQ seperti itu? Itu kan tidak ada hubungannya. Kedua orang ini adalah rekan kerja Chang'an, bukan? Grup telah memutuskan untuk mencabut hukuman terhadap stasiun Jalan Huanghe. Tapi kami belum menerima pemberitahuan. Kantor Presiden seharusnya akan diteruskan ke departemen Anda dalam 2 hari. Ya, saya akan menelepon CEO. Biarkan dia yang menjelaskan kepada Anda semua. Atau mungkin saya akan menelepon atasan saya. Tidak perlu CEO-nya, dia masih magang. Mungkin lebih baik menelepon saja. Halo. Baik. Maaf, pemimpin kami mengatakan belum menerima pemberitahuan. Anda dari departemen mana? Siapa pemimpin Anda? Saya adalah pemimpinnya. Dia sudah diblokir. Magang. Saya sekarang akan menelepon presiden. Tugas kami sudah selesai. Maaf memukul. Biarkan dia mencapai jalan layang. Ini adalah batas Anda. Direktur Lin sebelumnya sudah membicarakan ini dengan Anda. Tentang pemberitahuan pembatalan sanksi di stasiun Huanghe Road. Apakah Anda sudah mengeluarkannya? Sudah dikeluarkan. Tapi rekan-rekan di Chang'an belum menerimanya. Mau tidaknya Bapak Ibu bicara langsung dengan mereka? Baik, tidak masalah. Pak Lin, saya anggota tim 3 Departemen Penjualan, Zhang Xiao. Nomor 08296. Saya lihat memang begitu. Baik. Terima kasih Pak Lin, sampai jumpa. Kakak lama, sistem platform pesan antar kami. Sistem memang pulih. Memang sudah pulih. Kamu dipecat. Dan kamu juga. Aku. Siapa sebenarnya kamu? Sistem perusahaan tidak bisa diakses. Aku pergi dulu. Aku bekerja dengan baik, dan sekarang semuanya hilang. Semua ini karena kamu, aku kehilangan pekerjaanku. Di sana itu. Kesini, aku masih harus bekerja. Aku bilang kenapa sebulan tidak bertemu. Ternyata kamu pergi menemui wanita seksi ya. Kamu bilang siapa yang wanita seksi? Sayang, aku bilang kan. Anak ini ada di sini. Kamu lihat, kan sudah tertangkap. Wanita seksi setidaknya masih terlihat menarik. Sedangkan kamu hanya berhasil menggoda seekor katak tua. Hei kau. Aku bukan katak tua, aku adalah Jin Chenzi. Hei sayang. Aku bukan katak tua, hei. Hanya bercanda. Lihat tempat buruk ini. Sudah sulit berjalan. Kalian benar-benar tahu menikmati hidup dalam kesulitan. Nona kecil, apa yang kau pikirkan? Mengapa kau memilih pria tua? Ketika kami memiliki saudara laki-laki yang tampan, yang masih muda, dia sudah terlalu tua untuk menjadi ayahmu. Kau menyebut siapa sebagai pria tua? Kau pikir aku tidak mengerti bahasa Hanan? Jangan marah, apa salahnya muda? Hanya tampak menarik, tapi tidak berguna. Tidak punya uang dan juga lemah. Dengan mobil ini, kamu akan mengantarkan makanan seumur hidup. Kamu tidak bisa membeli roda mobil saya yang ini, mengerti? Apakah kamu sangat kaya? Aku ini orang yang tidak berarti. Apakah kamu sudah mengendarai mobil? Semua tram di kota ini dikelola oleh grupmu?
Aku yang menyediakannya. Kamu cukup hebat. Nih, biasa saja. Bu. Kenapa plat nomor ini terasa familiar? Ternyata begitu. Ternyata bulan ini tidak bertemu karena dekat dengan wanita kaya. Apa salahnya dekat dengan wanita kaya? Kamu bisa dekat dengan orang kaya. Apakah aku tidak bisa dekat dengan wanita kaya? Kapan kita tanda tangani surat perceraian? Sekarang. Bagus, Chen Xiao. Tanda tangani dengan cepat sekali. Kalian berdua mulai pacaran kapan? Juga sekarang. Saudara-saudara, kami pergi ya. Baiklah, kakak. Baiklah, kakak. Selamat tinggal. Kamu, Chen Xiao, kamu binatang. Oh, aku ingat sekarang. Apakah dia sudah makan? Itu mobil Presiden Grup. Oh, apakah gadis itu sudah makan? Hubungan dengan Presiden sudah baik. Barusan kami video call. Kamu kena masalah. Kamu masih menggoda seluruh kota ini. Sudah makan? Sepertinya e-bike ini nanti. Harus ganti merek nih. Ganti deh. Bukan tunggu dulu. Iya. Ada apa Jin Chen? Aku makan kamu lalat. Aku haha. Selesai. Bagaimana bisa tidak rela? Siapa itu Jin Chen? Gimana rasanya berdekatan dengan nona kaya? Bukan maksud itu. Sebenarnya aku dulu cukup benci orang memanggilku nona kaya. Tapi rasanya baru saja cukup menyenangkan. Mobil ini cukup nyaman. Memangnya kulit asli ya? Kekurangan ginjal tidak akan bisa membantu wanita kaya kan? Dengan usaha 1 bulan ini, pangsa pasar kita meningkat 7%. Pengembangan dan pemeliharaan sistem juga telah mencapai prestasi tertinggi. Jika kecepatan ini terus berlanjut, grup telah menetapkan target untuk kita. Tidak sampai 1 kuartal, kita sudah bisa menyelesaikannya. Baik. Selanjutnya saatnya saya mengumumkan kabar baik. Tepat kemarin, grup memberikan kita target baru. Kita sudah melakukan begitu banyak. Grup masih mau menambah tugas baru apa lagi? Itu 7% jauh dari cukup. Ah, ketua ingin menelan Meiji tak ke awai bulat-bulat. Tapi sistem kami sudah mencapai batas maksimal. Kalau begitu, tolong Anda berpikir sedikit lebih cerdas lagi ya. Tapi Departemen Informasi mengirimkan kabar terbaru, mengatakan bahwa frekuensi kecelakaan pengantar makanan semakin tinggi. Jika kita terus memperpendek waktu pengantaran, saya khawatir ini akan memicu perasaan negatif di kalangan pengantar makanan. Sekarang, pengantar makanan sudah menjadi kebiasaan mengabaikan aturan lalu lintas. Jika kita terus memperpendek waktu, mereka sama sekali tidak dapat mengantarkan. Tuan Chen sebaiknya berdiskusi lagi dengan ketua dewan. Jika terus dioptimalkan, kemungkinan akan menambah lebih banyak kecelakaan. Nyawa pengantar makanan juga berharga. Pertama, hentikan pertempuran sistem. Amati dalam beberapa waktu. Ketua Direksi Chen, silakan Anda memimpin rapat. Hari ini saya akan menyampaikan pekerjaan perusahaan dari kuartal lalu. Kepada Ketua Direksi dan rekan-rekan. Saya akan memberikan laporan singkat. Semua orang tidak perlu terlalu serius. Rapat hari ini adalah untuk merayakan. Setelah 3 bulan usaha kami yang tak kenal lelah. Dan kerjasama dari berbagai departemen. Pangsa pasar kami meningkat sebesar 7%. Pertumbuhan bisnis mencetak rekor tertinggi dalam 3 tahun. Di sini, saya ingin memberikan penghargaan khusus, pahlawan besar dalam pertempuran ini. Tuan Chen Xiaojun. Tuan Chen, silakan berbicara. Ini bukan hanya prestasi saya. Ini adalah hasil kerja sama semua orang. Pada periode penting sebelum perusahaan go public. Peningkatan 7% ini sangat berarti bagi tahap saat ini.
Saya sudah berdiskusi dengan ketua dewan. Sudah makan? Sekali berhasil diluncurkan. 7% ini mungkin akan mengubah peta pasar. Tapi saya rasa perusahaan kita belum mencapai batas maksimum. Sebelum rapat dimulai, Departemen Chen harus sudah menerima pemberitahuan. Saya dan ketua dewan sudah mencapai kesepakatan secara pribadi. Kami akan segera memulai iterasi sistem kedua untuk optimasi. Saya ingin menyebutnya revolusi teknologi dalam industri pengantaran makanan. 3 bulan kemudian, kita akan menerjang ke Nasdaq di seberang lautan. Badai merah akan mengguncang seluruh dunia. Silakan ajukan kesulitan yang kalian hadapi. Saya dan ketua dewan pasti akan segera menyelesaikannya. Lin, saya punya kesulitan. Karena optimasi sistem yang ekstrim dan perhitungan yang teliti. Waktu pengantaran setiap pesanan makanan kita sangat berkurang. Mengakibatkan kita dalam 3 bulan terakhir. Tingkat kecelakaan lalu lintas meningkat 721%. Jumlah kecelakaan meningkat 1.762 kejadian. Jumlah kematian 28 orang. Ini tidak penting. Intinya, saya mengajukan permohonan dana lebih untuk menghadapi 3 bulan ke depan. Karena sistem sangat dioptimalkan. Akibat dari ledakan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan. Butuh berapa banyak uang? 50 juta sampai 70 juta. Jika sudah disetujui, apa masalahnya? Saya ada pertanyaan. Peningkatan tahap pertama sistem sudah membawa pertumbuhan yang signifikan bagi kinerja perusahaan. Mengapa kita masih harus mengambil risiko kecelakaan yang meningkat untuk terus mengoptimalkan sistem secara ekstrim? Apakah perusahaan mempertimbangkan untuk menghentikan rencana ini? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Direktur Fan, berapa banyak yang telah kita bayar? Lin, 33,62 juta. Berapa keuntungan perusahaan? 368 juta. Direktur Liu, apakah Anda masih perlu saya jelaskan? Kerugian lebih dari 30 juta. Setara dengan keuntungan lebih dari 300 juta. Ini baru permukaan gunung es. Saat penawaran umum perdana berhasil, itu berarti peningkatan 7% setara dengan lebih dari 40 miliar. Semakin banyak kerugiannya, keuntungannya pun semakin besar. Algoritma sistem Merlin yang sempurna menyebabkan peningkatan kecelakaan lalu lintas. Dalam situasi berita negatif seperti ini, perusahaan kita masih bisa go public tepat waktu? Bahkan jika kita go public, apakah para investor retail masih mau percaya pada perusahaan yang dibanjiri berita negatif? Ini bukan masalahmu. Dalam 3 bulan ke depan, Pak MA, saya tidak ingin mendengar berita negatif. Pastikan tugas diselesaikan. Apakah ada masalah lain? Pak Li, ada satu masalah lagi. Sekarang, para pengantar makanan selalu melanggar lampu merah, melanggar peraturan lalu lintas. Sekarang, pihak berwenang sudah mulai menyelidiki. Pengacara Fan. Perilaku pribadi pengantar makanan melanggar aturan lalu lintas. Ada hubungannya dengan platform. Ini aku serahkan padamu. Baik. Rapat dibubarkan. Liu Qing. Antarkan aku pulang. Apa yang membuatmu khawatir? Saya tidak ada yang dikhawatirkan. Angka-angka tadi benar-benar mengejutkan saya. Itu sudah cukup menakutkan. Ini masih perkiraan yang lebih rendah. Tujuan saya adalah nilai pasar triliunan. Yang saya maksud adalah kecelakaan. Saya tidak menyangka hanya dalam 3 bulan, 28 pengendara. Ini sangat normal. Ini tidak ada hubungannya dengan iterasi dan peningkatan sistem. Bahkan jika sistemnya tetap seperti sebelumnya, mereka ini akan terus mati. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Fokuslah pada iterasi dan peningkatan sistem. Saya hanya merasa ada cara yang lebih baik. Tidak ada cara yang lebih baik. Kita tidak punya waktu lagi. Ini adalah kesempatan langka. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Kamu adalah peraih nilai tertinggi ujian nasional tahun 2006 dari Kabupaten Dashan. Saya dari tahun 1996. Tidak setiap orang yang berasal dari pegunungan besar memiliki kesempatan seperti ini. Direktur Lin, mari kita jalankan selama sebulan dulu. Setelah sebulan, kita bisa pertimbangkan untuk melakukan iterasi dan pembaruan.
Bisa. Di. Semua orang. Saya mengumumkan. Iterasi sistem kedua secara resmi dimulai. Direktur Chen, perencanaan rute kami. Tanpa mempertimbangkan aturan lalu lintas, sudah dioptimalkan hingga batas maksimal. Sama sekali tidak bisa dioptimalkan lagi. Kita bisa menambah waktu mereka. Melalui tugas yang disesuaikan. Menambah durasi kerja setiap pengantar makanan. Bagaimana menurut Anda tentang rencana ini? Tuan Chen. Pak Chen. Lakukanlah. Saya tahu sekarang Anda merasa sangat sulit, tapi semuanya akan baik-baik saja. Namun, asalkan Anda bisa bertahan selama 3 bulan ini. Oh. Kita telah secara resmi sukses pada pergantian kedua kita. Kantor Presiden sudah memberitahu kita bahwa setiap rekan yang terlibat dalam tes akhir akan mendapatkan dividen saham kami. Oh. Bos, ya. Berhenti. Biarkan bos bicara sebentar. Proyek kali ini sangat sukses. Selama ini semua orang telah bekerja keras. Besok saya akan memberikan 1 hari libur untuk semua. Istirahatlah dengan baik. Wow. Pesanan Anda telah melewati batas waktu. Huang Bo mengalami kecelakaan dan meninggal. Oh tidak. Kak Wang Bo juga datang melihatmu. Kakak. Mengatur untuk. Saat merindukanmu. Anak muda. Anakku semasa hidupnya bilang kamu adalah orang yang beruntung baginya. Anak ini dalam kehidupan yang menyedihkan. Bu. Nanti saya akan menjadi anakmu. Kami semua adalah anakmu. Kami semua adalah anakmu. Jadi langkah kami ringan. Nanti biaya pendidikan Xiaohua akan saya tanggung. Saya akan membesarkannya hingga dewasa. Terima kasih atas niat baikmu. Membuat kamu membayar kami sejumlah uang kompensasi. Untuk biaya sekolah Xiaohua. Ada apa? Terlalu banyak minum? Hahaha. Sebenarnya aku ingin datang ke acara perayaan kalian. Tapi lihatlah, aku sibuk, aku ingin mengundurkan diri. Apa yang kamu bicarakan? Kamu. Sepertinya tidak banyak minum, mabuk berat. Ya. Tapi Bos Chen ini. Kamu biasanya bisa menahan alkohol ya? Benar-benar biasa saja hehehe. Sekarang aku malah lebih sadar dari siapapun.
Keluar. Saya akan mengajukan surat pengunduran diri saya. Semoga Presiden menyetujui, kamu berhenti. Apakah itu karena kurir makanan itu? Benar kan? Kurir makanan di Huanghe Road. Seorang kurir makanan biasa meninggal karena kecelakaan. Mati. Perusahaan menetapkan kompensasi 500.000. Tapi kamu tahu berapa banyak yang saya bayar padanya? 2 juta. 2 juta. Kenapa? Bukankah itu untuk menjaga perasaanmu, Tuan Chen? Kalau begitu saya harus berterima kasih padamu. Tidak perlu. Tapi saya sangat kecewa dengan sikapmu sekarang. Jadi satu nyawa di matamu hanya bernilai 2 juta, ya? Itu berharga berapa ya? Sister Chen Xiao sudah berapa umur? Kamu sudah duduk di posisi Direktur Chen. Kenapa kamu masih seperti anak kecil? Hidup di dunia dongengmu sendiri. Ayo, ceritakan di dunia dongengmu. Satu nyawa itu berharga berapa? Direktur Lin, saya tidak akan mengukur seorang manusia dengan uang. Salah, saya beritahu kamu. Di dunia ini, setiap orang punya harganya, termasuk kamu dan saya, Tuan Lin. Apa yang kita lakukan sekarang sudah menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Mengapa kamu masih ingin terus melakukannya? Apakah menurutmu apa yang kita lakukan itu benar? Mengapa kau tidak pernah memikirkan diri sendiri? Chen Xiao. Di dunia ini, tidak peduli benar atau salah. Hanya ada kuat dan lemah. Kita harus hidup menjadi orang yang kuat sendiri. Kau mengerti? Kalau begitu, jadilah orang yang kuat sendiri. Shen Xiang. Shen Xiang, apa yang kau lakukan? Shen Xiang, aku tahu Wang Bo sudah meninggal, kau pasti merasa sangat sedih. Tapi bisakah kau tidak bertindak terburu-buru seperti ini? Ada hal lain yang bisa kita diskusikan dengan tenang. Aku tidak punya apa-apa untuk didiskusikan dengan mereka. Perusahaan sekarang berada dalam tahap kritis. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kamu buat orang lain berpikir bagaimana. Apakah mereka mempertimbangkan perasaan pengantar makanan? Apakah mereka mempertimbangkan perasaanku? Apakah mereka mempertimbangkan perasaanku dan pengantar makanan? Chen Xiao, tenangkan dirimu. Satu orang. Batalkan. Apakah kau pernah memikirkan perasaanku? Kita selalu. Bukan orang yang sendiri. Apa yang terjadi? Apakah kau belum mendengarnya? Dia adalah sahabatnya. Pengantar makanan Wang Bo baru-baru ini mengalami kecelakaan dan meninggal. Ya karena hal itu. Sibuk ya sibuk. Benar-benar. Chen Zong. Ketua Dewan memanggil. Saudara-saudara pengantar makanan, selamat datang. Grup kami setiap tahun akan memilih 10 stasiun pengantar makanan terbaik dan memberikan gelar stasiun pengantar makanan emas. Kali ini, stasiun pengantaran makanan di Jalan Huanghe diberikan gelar sebagai stasiun pengantaran makanan emas pertama di kota ini. Selanjutnya, mari kita sambut ketua kami untuk memberikan pidato dan memberikan medali serta hadiah kepada semua orang. Selamat datang. Halo semuanya. Saya Liu Gangsheng. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudara di stasiun pengiriman Huanghe Lu. Kalian telah bekerja keras. Sebuah keluarga membutuhkan pusat. Sementara itu, perusahaan membutuhkan teladan. Saya berharap setiap saudara di stasiun pengiriman Huanghe Lu
Terus berusaha. Menjadi teladan dengan kekuatanmu. Hahaha. Baik, sekarang mari kita sambut makanan apa yang sudah dimakan. Bapak Chen Xiao, Wakil Presiden dan CTO Group, akan memberikan sertifikat dan hadiah. Tepuk tangan menyambutnya. Ah, kapan bos datang? Tidak tahu. Apakah saya salah dengar? Wakil Presiden kita bernama Chen Xiao. Masuk. Terima kasih atas pimpinan. Terima kasih Zhang Long. Terima kasih atas bos besar. Terima kasih Wang Gang. Terima kasih atas bos besar. Ada orang masuk rumah. Kondisi kita sedikit sederhana. Cicipin yang ini. Istri saya baik sekali. Pak Direktur, oh. Saya sudah berpikir dengan serius. Akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Ayo makan dulu, ayo makan dulu. Rasanya enak, cicipin dong. Lihat mereka, mereka begitu bahagia. Kamu tebak, apakah ada orang yang memikirkan Wang Bo saat ini? Siapa yang akan bersiap? Menurutku, hanya kamu yang tersisa. Pernah mendengar tentang kisah serangan air Hanxin? Pada tahun 204 SM, Hanxin untuk mengatasi Longju, menghancurkan bendungan Sungai Huai dengan 200.000 tentara. Air besar yang menghancurkan bukan hanya pasukan Longju, tapi juga rumah ribuan rakyat. Setelah perang, Hanxin memberikan bantuan pangan. Rakyat malah menyebutnya sebagai jenderal beruntung. Apakah ini lucu? Yang selama tidak peduli siapa yang menyebabkan air besar itu. Mereka hanya peduli siapa yang memberikan nasi saat ini. Para pelaku tidak ada di sini. Tapi kamu peduli apa? Bagaimana rasanya, Ketua? Masih oke? Ya, cukup baik, cuma agak asin. Ah, benar. Pak Chen, ingat datang ke kantor saya besok pagi. Barangmu masih di tempat Xiao Wang. Saya pergi dulu. Chen Xiao, bicaralah baik-baik dengan ayahku. Dia bukan orang jahat. Perusahaan ada ratusan ribu orang. Sebagai ketua, dia juga memiliki kesulitan tersendiri. Aku harap kamu bisa mengerti. Jangan bertindak gegabah. Bagaimana? Sampai sekarang, apakah kamu masih merasa aku bertindak gegabah? Chen Xiao sudah memikirkannya dengan baik belum? Pergi atau tinggal? Pak Direktur saya, Saya hanya ingin Anda menjawab saya. Apakah pergi atau tinggal? Pergi. 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 Chen Xiang, mengapa kamu harus begitu keras kepala? Apakah kamu pikir Dewan Direksi akan membiarkanmu begitu saja? Sebelum perusahaan go public, Wakil Presiden Grup mengundurkan diri. Dampaknya bagi perusahaan jauh lebih besar daripada kematian beberapa pengantar makanan. Mengapa kamu harus mengorbankan masa depanmu demi seseorang yang sudah mati? Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang hidup. Triliunan dari grup ini. Semuanya terdiri dari satu orang yang hidup. Saya tidak mengerti, mengapa grup sudah memimpin industri begitu jauh. Mengapa masih perlu mengkhawatirkan peringkat yang tidak nyata itu? Data menghancurkan begitu banyak kehidupan yang indah. Mengapa kamu bisa menjawabku? Mengapa Chairman? Seorang pengusaha yang matang. Seperti seorang kapten kapal yang telah berlayar berkali-kali, telah terbiasa dengan badai. Sudah makan belum? Kapal besar ini membawa harapan banyak orang. Mengorbankan sebagian kecil orang, untuk membuat kapal besar ini berlabuh dengan aman. Seorang kapten yang matang pasti akan melakukan hal itu. Bijaksana, tegas, dan berani. Adalah kualitas yang harus dimiliki seorang pengusaha. Namun, Anda telah kehilangan kualitas paling berharga sebagai seorang pengusaha. Hati nurani. Chen Xiao, kamu benar-benar berpikir aku tidak punya rencana cadangan?
Kamu benar-benar berpikir aku akan meninggalkanmu? Perusahaan ini tidak akan berputar lagi. Besok, saat kamu keluar dari pintu ini, yang kamu dapatkan adalah kompensasi besar. Akan membuatmu seumur hidup tidak bisa bangkit, tidak bisa membedakan benar dan salah, hitam dan putih tidak jelas. Orang seperti Liu Qing. Apakah kamu masih ingin mengandalkan dia seumur hidup? Tidak layak. Xiao Qing, maafkan aku. Aku yang berasal dari lapisan bawah masyarakat, tidak bisa beradaptasi dengan aturan permainan di kalangan atas kalian. Seluruh grup ini seperti hutan. Menekan aku hingga susah bernafas. Halo, apakah ini Tuan Chenda? Ini adalah pengadilan menengah kota ini. Anda telah didakwa oleh Sheneng Group dengan tuduhan penyuapan jabatan, pelanggaran rahasia dagang, dan pelanggaran perjanjian disiplin perusahaan dan tuduhan lainnya. Jumlah uang yang terlibat adalah 2 miliar. Informasi rinci telah dikirim ke ponsel Anda. Semua aset Anda segera dibekukan. Harap pastikan telepon Anda tetap aktif, untuk memudahkan kita berkomunikasi. Presiden Lin sudah makan, akan segera melantai di Nasdaq. Menurut rumor di pasaran, sudah makan, akan menjadi kudahi terbesar di pasar modal tahun ini. Nilainya mungkin melebihi 1 triliun. Benarkah demikian? Kita menjalankan bisnis hanya untuk tidak merasa bersalah dan mampu memikul tanggung jawab sosial. Baru bisa menentukan seberapa tinggi sebuah bisnis bisa terbang, atau sejauh mana ia bisa berjalan. Sedangkan nilai pasar berapa? Biarkan pasar yang menentukan. Skala besar dari Emerlin, sungguh mengagumkan. Tapi Emerlin, wakil presiden dan kepala teknologi informasi kami, Mr. Chen Xiao, pada saat perusahaan hampir akan go public, tiba-tiba mengajukan pengunduran diri. Apakah ini benar? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Ini benar. Masalah ini adalah tanggung jawab saya. Chen Xiao tidak mengundurkan diri secara sukarela. Hai, selamat pagi. Anda di gedung berapa? Chen Xiao tidak mengundurkan diri secara sukarela. Tapi dia diusir oleh kami. Chen Xiao mengatakan bahwa kau adalah penipu. HMPH. Kau juga akhirnya mendapatkan balasanmu. Apa maksudnya? Ini berarti dia diusir keluar. Lalu apa alasannya? Bukankah karena perusahaan membuang kuda yang sudah tidak lagi berguna setelah digunakan? Perusahaan seperti ini menangani pahlawan mereka. Apa tidak takut membuat karyawan kehilangan semangat? Tadi saya sudah katakan. Ini adalah tanggung jawab saya. Tapi ini bukan masalah saya. Mengganti Chen Xiao bukan berarti kita membuang yang sudah tidak berguna. Sebenarnya, Chen Xiao sudah bergabung dengan grup Ciledme 10 tahun yang lalu. Pernah terlibat dalam skandal pemalsuan. Karena kejahatan profesional, saya dipecat dari perusahaan. Dan saya ini sangat menghormati orang-orang yang berbakat. Pada tahap penting di perusahaan, saya melawan arus. Tegas sekali untuk mempekerjakan dia lagi, memberikan dia kesempatan lagi. Tapi saya salah. Karakter memang harus diutamakan di atas bakat. Perusahaan sedang berada di masa kritis. Dia membuat kesalahan lagi. Saya tahu dampak dari seorang eksekutif yang mengundurkan diri. Sebelum perusahaan go public sangatlah besar. Tetapi kali ini saya tidak akan bersikap lembut. Lebih baik perusahaan menderita daripada membiarkan individu yang merusak ini terus ada. Tuan Lin pandai melakukan refleksi diri dan berpikir dengan matang. Benar-benar pemimpin yang luar biasa dari kelompok makanan mie. Baik. Wawancara sampai sini sudah selesai. Terima kasih semuanya. Saudara, saya, hari ini saat merapikan barang-barang, menemukan beberapa barang peninggalan Wang Bo. Kamu adalah orang yang paling dihormati olehnya semasa hidup. Bagaimana kalau kamu datang untuk mengklaimnya? Bagaimana dengan urusan Chen Xiao? Sudah ditangani. Kami sudah mengajukan tuntutan terhadapnya, dan mencantumkan 7 tuduhan termasuk penyalahgunaan jabatan. Segera laksanakan tuduhan-tuduhan ini. Sebelumnya, selesaikan semuanya. Kakak, kamu datang. Ini barang milik Wang Bo, simpan baik-baik.
Mereka bilang hidup dan mati ditentukan nasib, kekayaan tergantung pada langit. Huang Bo ini, melihat dia mengikutimu untuk menikmati keberuntungan. Terima kasih. Baiklah, sudah larut malam. Kamu juga cepat pulang dan istirahatlah. Mana ada rumah lagi? Halo semuanya. Saya Chen Xiao. Saya juga mantan direktur teknologi di kelompok Cilaima. Dengan sangat menyesal, saya harus memberitahu kalian bahwa Wang Bo telah meninggal dunia. Dasar infrastruktur pengembangan perangkat lunak grup makanan lebih adalah yang saya ikuti dan tangani. Dan di atas dasar ini, saya tidak peduli tentang keamanan dan memperbarui sistem. Iterasi. Dan menjalankan 1 bulan. Wang Bo saudara laki-laki itu hanyalah meninggal karena perangkat lunak yang saya kembangkan. Aku tidak bersalah kepada Wang Bo. Wang Bo saudaraku dibunuh olehku. Wang Bo saudaraku dibunuh olehku. Aku tidak bersalah kepada Wang Bo. Hanya karena Lin Zong tidak baik. Kenapa panik? Tidak ada aturan apa-apa. Katakanlah kemarin malam, ada seorang kurir makanan yang tiba-tiba meninggal saat sedang beristirahat di sepeda motornya. Hanya itu saja. Pastikan departemen publisitas menekannya. Bayar sedikit uang dan semuanya selesai. Tapi kenapa pergi? Tidak baik. Tadi malam, Chen Xiao menggunakan ponsel Wang Bo saat siaran langsung, menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir. Sekarang semua penulis di luar bertanya berapa banyak uang yang dibutuhkan. Sekarang ini bukan masalah uang lagi. Tapi semua pengendara sudah melakukan mogok bersama. Hahaha. Hahaha. Orang-orang yang bahkan tidak tahu kapan makan berikutnya saja masih melakukan mogok. Hahaha, aku harus melihat bagaimana mereka mogok. Ayo. Mogok sampai akhir. Menjaga hak-hak mereka. Mogok sampai akhir. Sepenuh hati. Anak-anak ini sudah sangat tidak menghargai. Berdemonstrasi sampai akhir. Sepenuh hati. Halo, lihat ibumu. Mempertahankan hak. Berdemonstrasi sampai akhir. Melindungi hak. Bersikap tegas dalam pemogokan. Melindungi hak. Bersikap tegas dalam pemogokan. Lihat ibumu. Ibu melindungi hak. Bersikap tegas dalam pemogokan. Ketua, ada yang kamu cari? Duduk. Masih ingat ruangan ini? Ingat, 20 tahun yang lalu Anda diwawancarai di sini. Saya memang layak disebut juara di masa itu. Anda sekarang sama hebatnya seperti dulu. Anda tidak berniat mengobrol kenangan lama di sini,
kan? Sekarang, di luar perusahaan masih berkumpul sangat banyak pengemudi. Saya harus segera menyelesaikan masalah ini. Saya menemukanmu untuk menyelesaikan hal ini. Kamu pernah bilang, setiap orang memiliki nilai masing-masing. Setiap orang di masyarakat ini dinilai oleh tangan tak terlihat. Perusahaan dapat sampai ke hari ini berkat dirimu. Ketua, perusahaan saya saat ini sedang menghadapi situasi hidup dan mati. Anda adalah kartu terakhir saya memutuskan untuk mengambil risiko. Ketua tidak berpikir bahwa mengganti saya dengan Chen Xiao. Dengan mengorbankan yang lain bisa memperbaiki situasi ini, kan? Ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini. Sekarang, buktikan nilai Anda di perusahaan. Tentang ganti rugi, saya akan setuju. Setelah perusahaan go public, saya akan memberikan Anda kompensasi tambahan, hehe. Tidak butuh waktu lama. Saya akan membuktikan kepada Anda bahwa langkah ini Anda salah ambil. Pogging akhirnya mempertahankan hak. Berdemonstrasi sampai akhir. Mempertahankan hak. Berdemonstrasi sampai akhir. Mempertahankan hak. Ayah, Chen Xiao kenapa belum datang? Jangan terburu-buru. Terburu-buru tidak akan mendapatkan tahu panas. Tunggu sebentar lagi. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Ini adalah tulang punggung kami, Mr. Chen Xiao dari grup makanan kami. Hahaha. Nanti, kamu akan menjadi presiden grup makanan kami. Semuanya akan kamu putuskan. Ini adalah surat pengangkatan CEO atau presiden grup kita. Setelah menerimanya, Anda bisa segera menjabat. Masa depan akan bergantung pada Anda. Saya menghargai perhatian Bapak Direktur. Hari ini saya datang untuk berpisah dengan kekaisaran makananmu. Laki. Mulai hari ini, saya berencana untuk membuat platform pengantaran makanan milik sendiri. Sebuah platform yang tidak mengenakan jas. Tidak mengenakan dasi. Ayah tidak memakan manusia. Sebuah platform yang benar-benar milik para pemain catur. Baiklah, 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 baiklah.